Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Oke ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Oke ibu-ibu, kita sebelum melanjutkan materi kali ini, kita untuk pemanasan kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Oke, nah sekarang ibu lebih segar lagi dan siap untuk melaksanakan pertemuan kelompok kali ini. Sebelum saya masuk ke pembahasan atau materi yang akan dibahas hari ini, yaitu orang tua yang baik memiliki konsep hidup, kita sambil lalu mereview materi yang sudah disampaikan bulan lalu, yaitu materi tentang orang tua adalah contoh bagi anak-anak. Apakah ibu-ibu semua masih ingat tentang materi itu? Ya, alhamdulillah kalau masih ingat. Sekarang kita masuk ke materi bulan ini, yaitu orang tua yang baik memiliki konsep diri positif. Maksudnya orang tua seharusnya memiliki atau menanamkan konsep diri yang positif terhadap anak-anaknya. Misalnya anaknya melakukan hal-hal yang menurut orang tua kurang baik, kita harus sebagai orang tua berpikiran positif, menanamkan sifat positif kepada anak, walaupun terkadang anak itu melakukan hal-hal yang kurang baik, misalnya nakal, sering bermain. Dengan kenakalan anak atau sering bermainnya anak itu adalah proses perkembangan mentalnya. Mungkin suatu hari nanti dengan seringnya beraktivitas anak tersebut bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih fokus, dan bisa mungkin ketika anak itu besar, anak itu bisa memimpinlah dalam pertemuan-pertemuan besar. Dan kalau kita memaknai sikap anak itu dari sisi positif, berbeda ibu kalau misalnya kita memaknai perilaku anak itu negatif. Sedikit-sedikit anak salah, misalnya anak bermain dengan temannya misalnya larut malam, lalu kita langsung menghukum anak itu dengan hal yang negatif, maka kerugianlah yang akan dicapai, baik kerugian diri sendiri ataupun masa depan kepada anak itu, karena sedikit-sedikit menyalahkan anak, akhirnya perkembangan anak dan pertumbuhan anak kurang baik atau kurang baik. Nah ibu-ibu, apakah paham ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Sekarang saya minta ibu-ibu untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan saya, bagaimana konsep ibu, bagaimana cara lain untuk berpikiran positif kepada anak-anaknya. Selain yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara lain ibu-ibu memiliki sifat positif kepada anak-anaknya. Ya gimana kalau menurut Ibu Uut? Ya, Uut, ya terima kasih Ibu Uut. Yaitu Ibu Uut menjawab disiplin waktu. Ya. Kalau misalnya Ibu Eni gimana? Ya baik juga Ibu Eni, yaitu suka menolong. Ibu Uut barusan menjawab disiplin waktu dan Ibu Eni menjawab suka menolong. Kedua-duanya ini adalah positif, ya. Pekerjaan positif. Coba kalau yang ibu di sana itu gimana cara lain untuk berperilaku positif kepada anak-anak? Ya terima kasih ibu, suka membantu ya, senyum. Ya, nah ibu-ibu, bagaimana bagaimana ibu
yang ibu rasakan kalau misalnya ibu dinilai oleh orang lain bersifat positif ibu-ibu. Seperti itu. Apakah ibu merasa senang atau merasa tidak baik tentang penilaian itu? Bagaimana kalau Ibu Emi ya? Ibu Emi bagaimana kalau misalnya Ibu Emi dinilai oleh orang lain, misalnya Ibu Emi cantik, atau misalnya Ibu Emi jujur, bagaimana perasaannya? Oh ya, senang ya, ya bagus. Sekarang ibu sekarang memberi penilaian kepada teman ibu yang duduk di sana, memberi penilaian yang positif kepada ibu yang duduk di sana, dan nanti juga ibu yang di sana memberi penilaian positif tentang ibu yang duduk di sebelah ini. Kalau misalnya ibu kurang kenal, ibu bisa memberikan menyebut fisiknya, misalnya badannya langsing atau rambutnya hitam lurus harum seperti itu. Yang penting ibu menyatakan hal itu. Bagaimana ibu menilai ibu Uut ini, menilai ibu ini gimana? Oh, ya, suka senyum, ya, ya. Suka menolong, ya seperti itu. Ya, selanjutnya ibu-ibu saya simpulkan untuk bersikap positif itu ialah selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan berkata dengan baik terhadap orang. Terus selanjutnya, pujian dari orang lain membuat kita merasa baik, positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif, dan bertindak positif. Nah, ibu-ibu, untuk menambah wawasan ibu dan pemahaman ibu tentang berperilaku positif, ya tentang orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif, untuk menambah wawasan dan menambah pemahaman, mari kita buka buku pintar, ya buku pintar ibu halaman 15 tentang bagaimana menghilangkan pikiran negatif dan menumbuhkan pikiran positif. Sudah dibuka ibu-ibu? Ya, halaman 15 ya. Coba Ibu Ati dibaca itu halaman 15 tentang pikiran negatif, dan Ibu Eni tentang pikiran positif. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Ati membaca ini. Udah roboh sekali aku. Gimana sih intinya? Ini pikiran negatif Ibu. Bagaimana pikiran positifnya? Pikiran positifnya seperti ini. Harus diingat-ingat lagi di mana tadi meletakkan kuncinya. Aku mengurusi banyak hal di rumah. Tidak apa sekali lupa meletakkan sesuatu di mana. Jadi Ibu jangan langsung menghukum diri. Kalau misalnya Ibu lupa menaruh kunci, jangan ceroboh sekali saya sial. Itu hal negatif Ibu. Kita ubah mindset itu atau pemikiran itu ke pemikiran positif. Seperti harus diingat-ingat lagi ya. Harus diingat-ingat lagi dulu Ibu. Di mana tadi aku meletakkan kuncinya? Aku mengurusi banyak hal di rumah. Jadi lupa karena saking sibuknya Ibu. Kalau Ibu Tin gimana kalau caranya mengubah pemikiran negatif menjadi positif? Ya, bagus Ibu Tin. Seperti, aduh malu rasanya bajuku jelek sekali. Aku harus menghindar dari mereka. Kalau yang pikiran positifnya, gimana? Kalau pikiran positifnya, Pak, Ibu mau Andi. Ya, bagus. Ya, nggak apa-apa baju jelek, yang penting bersih. Ya. Yang penting bajuku bersih, rapi, daripada beli baju yang bagus dan mahal, lebih baik untuk tabungan anak-anak. Itu yang positif Ibu. Kalau yang negatif, aduh malu rasanya bajuku jelek sekali. Aku harus menghindari dari mereka. Itu jelek Ibu. Tapi kita rubah ke positif yang lebih
baik, yaitu yang penting baju bersih, rapi, daripada beli baju yang baru dan mahal, lebih baik untuk tabungan. Sekian Ibu untuk pertemuan kali ini. Saya harap Ibu mempraktekkan konsep positif diri ini di rumah. Oke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.